interpretasi sputum kultur. Ya, jadi minggu lalu sepertinya untuk processing spesimen dan penilaian kualitas spesimen sudah banyak dijelaskan. Jadi untuk hari ini saya akan coba melangkah satu langkah lebih mundur dan satu langkah lebih maju mengenai bagaimana kita tuh menangani kultur sputum. Jadi yang diberikan minggu kemarin itu kan kalau nggak salah sudah dari A-nya sudah lengkap. Nah sekarang saya mungkin lebih ke arah Z-nya gitu. Karena Z-nya itu yang agak susah sebenarnya. Bisa maju, bisa mundur kita membahasnya. Oke, next. Jadi untuk eh ma- mana tadi Zoom? Ya, next. Jadi untuk learning objektif di hari ini adalah bagaimana kita mengerti mengenai fase analitik dari kultur respiratori bawah dan kemudian mengerti interpretasi dari mikroskopiknya. Jadi apa sih sel yang kita harapkan ketemu dan kemudian terakhir adalah profil mikrobiologi yang sebagai apa yang penting untuk kita kenal di lower respiratory culture. Nah, next, sebagai latar belakang, kita penting sekali untuk mengetahui secara etiologi bagaimana patogen, terutama bakteri, itu menyebabkan masalah di lower respiratory tract ya, terutama untuk pasien rawat inap dan hospital associated infections. Tujuan utamanya sebenarnya salah satunya menghindari multi drug resistant organism. Jadi sebenarnya permasalahan utama dari infeksi saluran napas bawah minggu lalu juga sudah diceritakan, sebagian besar itu adalah virus. Dan ARDS itu juga sebagian besar virus. Dan pendekatan molekuler itu sudah banyak ya. Di lab kami juga sudah melakukan pendekatan PCR panel multiplex. Jadi nggak cuma kultur untuk menentukan etiologi, tapi juga kami pakai PCR multiplex, jadi pakai panel. Cuma memang untuk BPJS itu tidak bisa mengcover ya. Jadi untuk pasien-pasien swasta biasanya kami pakai. Dan kami tawarkan untuk ARDS yang sudah berat biasanya. Nah, untuk uniknya kami di Atma Jaya ini karena ada instansi pendidikan ya. Jadi sebenarnya kami sudah tawarkan berkali-kali untuk rumah sakit itu pasien boleh mengirim spesimen asal tanda tangan inform consent dan willingness untuk eh, apa ya sharing spesimen. Dia punya sputum itu jadi milik tidak terkait dengan identitas mereka lagi. Nah, sputum itu udah menjadi milik kami dan semua patogen dalamnya udah menjadi milik Atma Jaya. Nah, itu mereka bisa di free of charge jadi untuk beberapa pemeriksaan, terutama untuk PCR. Gitu. Jadi tergantung ketersediaan penelitian lagi ada apa. Seperti sekarang nih contohnya kami lagi penelitian HPV, jadi akan beberapa wanita juga bisa diuntungkan untuk pemeriksaan HPV gratis gitu ya. Itulah untungnya dari Fakultas Kedokteran Atma Jaya, kami punya lab yang bisa pelayanan dan lab juga bisa untuk penelitian gitu. Ya, berikutnya, jadi untuk uh, kultur diagnostik kultur dari lower respiratory tract Sorry itu Bang, ada beberapa guideline Eh, ya. videonya nge-freeze. Oh, enggak, sudah. Oke. Oke, suaranya jalan kan? Oke, jadi uh, ada beberapa guideline yang termasuk salah satunya adalah yang dari IDSA. IDSA menyarankan kalau ada masalah di uh, saluran nafas bawah, terutama di intensive care unit, kemudian ada failure of therapy antibiotik, ada infiltrat, kavitas, terus ada active alcohol abuse, itu diperlukan sputum culture. Kemudian ada COPD, kemudian Legionella misalnya, atau pneumokokal itu Streptococcus pneumonia, atau efusi pleura itu diperlukan sputum culture.
Dan sputum itu bisa dibarengin dengan kultur darah juga pada kasus-kasus ICU, alcohol abuse, kemudian pada kasus Staphylococcus pneumoniae karena dia akan terjadi bakteriemia transien, kemudian infusi pleura karena kemungkinan ada pembuluh darah bocor yang bisa menyebabkan sepsis. Nah, kalau kita lihat di situ, tidak semua permasalahan di pneumonia memerlukan kultur sputum. Seperti contoh pada pasien-pasien dengan leukemia, itu bisa terjadi infeksi pneumokokal, tapi pada orang leukopenia misalnya pada kanker ya, pneumokokal atau hemofilus, itu kemungkinan kuman dari kultur sputum itu sangat kecil, tapi bisa terjadi sepsis, maka di kultur darah. Kemudian pada chronic severe liver disease juga sama, karena dia imunokompromis, karena liver disease, kemudian eh, bisa jadi sputumnya dari kultur tidak bermakna. Ya, maka dilakukan blood culture dan pemeriksaan untuk pneumococcus, ya urinary antigen test. Itu artinya dicek antigennya berdasarkan spesimen urin. Ya. Kemudian pada kasus-kasus asplenia juga sama. Nah, jadi nggak semua pasien yang pneumonia itu dikultur ya. Nah, dari situ juga kita harus mengerti dulu berarti klinis pasiennya. Kalau misalnya klinis pasiennya berhubungan dengan kultur, memerlukan kultur, baru kita atur. Kalau tidak, ada pendekatan lain, yaitu kultur darah atau pemeriksaan molekuler dari sputum. Terutama yang kita sarankan adalah biasanya untuk pendekatan secara viral. Pada pasien-pasien ARDS, bisa jadi dia misalnya eh, eh, apa namanya influenza seasonal misalnya type A. Kemudian dia bisa jadi eh, apa ya ARDS lain misalnya SARS SARS yang lain SARS-CoV-2 di kemarin peningkatannya bukan tapi penyakitnya ya pneumonia. Dan kalau kita tahu SARS-CoV-2 kemarin itu dia punya gejala klinis, kalau pada kasus berat itu menyerupai bakteriemia berat. Jadi propalsitonin meningkat, kemudian interleukin 6 meningkat, gejala mirip sepsis. Nah, itu jadi jangan bias. Lihat dulu klinisnya seperti apa, lihat dulu apakah ada pemeriksaan lain kalau dalam kasus ini di guideline Legionella dan pneumococcal. Seperti itu. Next. Nah, berikutnya adalah uh, beberapa jenis dari spesimen respiratory tract. Boleh. Next. Nah, jadi kalau misalnya kita tahu respiratory tract dibagi dua berdasarkan glotis ya atau plika vokalis itu pita suara, di atas pita suara plika vokalis itu adalah upper respiratory tract, di bawahnya itu adalah lower respiratory tract. Yang di atas itu dengan gampang kita ambil spesimennya dengan swab. Bisa swab tenggorok, bisa swab nasofaring, kita udah lewat masa itu. Kemudian bisa swab turbinat, ini pada anak kecil atau pada rhinosinusitis akut yang membutuhkan diagnosis mikrobiologi. Ya, misalnya seperti dia chronic sinusitis misalnya, kalau dia udah antibiotik kena berkali-kali tapi tidak sembuh, tidak berkurang, kemungkinan bakterial dan kemungkinan berkaitan dengan biofilm. Itu diagnosisnya adalah upper respiratory tract infection, klinisnya, kemudian dia diperlukan kultur kalau dia sudah refrakter atau dia berulang. Kemudian sinus lavage. Sinus lavage ini adalah cucian sinus berbeda dengan air sireman yang kita tahu dijual-jual di uh, Tokopedia atau Shopee yang dipompa. Terus kemudian ingusnya keluar itu ya, bukan itu. Sinus lavage itu dilakukan oleh THT. Dia masukkan cairan ke konka inferior supaya bisa masuk NaCl membasuh sinus maxillaris. Itu untuk chronic rhinosinusitis, biasanya berkaitan dengan biofilm juga. Nah, ini examination-nya kalau dia sudah kronik, sebaiknya dikultur untuk menggait antibiotiknya kemana. Karena kalau dia chronic rhinosinusitis, patogen yang paling banyak terkait itu berbeda dengan URTI tadi ya, seperti biasa. Kalau URTI biasa mungkin sebagian besar itu kalau bakteri, banyak Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Staphylococcus aureus misalnya, atau Klebsiella pneumoniae. Sementara chronic rhinosinusitis itu banyak Pseudomonas aeruginosa atau bahkan beberapa pasien itu Pseudomonas fluorescens. Itu terkait dengan juga biofilm infection tadi. Ya. Nah, untuk yang lower itu lebih unik dia punya patogen.
Jadi ada teknik pengambilan yang less invasive, ada teknik pengambilan yang more invasive. Yang less invasive itu mulai dari endotracheal aspirate ke atas. Ya, misalnya contoh ada sputum spontan, itu pasien disuruh berdahak spontan kalau dia bisa menghasilkan sputum. Tapi kalau dia ada beberapa yang retensi sputum, dia harus diberikan pengencer dahak. Nah, itu yang disebut dengan induced sputum. Sepertinya juga minggu kemarin sudah dijelaskan ya. Dan biasanya pasien didiagnosis pneumonia, kemudian diperiksa gram, acid fast, kalau dia bisa berdahak, kultur untuk pathogen identification. Nah, untuk gram stain ini yang diperhatikan adalah dia tidak bisa semua sputum itu memberikan makna yang sama. Ya contoh misalnya kalau dia spontan sputum yang kualitasnya buruk atau yang bercampur saliva. Nanti kita akan bahas secara detail di belakang sebenarnya untuk gram stain, dan kalau bisa ya sedikit banyak nanti akan menyinggung di acid fast sebenarnya. Tapi nanti akan dominan di gram stain. Karena tujuan kita adalah kultur spesimen biasa ya, aerob. Kemudian endotracheal aspirate itu adalah aspirasi dari selang endotracheal. Jadi pasien-pasien yang menggunakan ventilator itu dia akan punya selang endotracheal. Dalam selang endotracheal ini didesain sedemikian rupa dia halus supaya permukaan halus supaya tidak ada resistensi udara. Tapi masalahnya permukaan halus ini bakteri senang. Jadi kalau misalnya di situ ada senyawa musin atau glikoprotein mungkin nempel di situ, bekas dari bakteri mulut misalnya, atau bekas dari kolonisasi lokal dari saluran nafas bawahnya atau dari ventilatornya bekas penggunaan sebelumnya misalnya muncrat di situ, dia akan tambah banyak, dan permukaan halus itu dengan mudah ditumbuhi biofilm. Lebih mudah tumbuhin permukaan halus dibanding permukaan kasar ya. Itulah kenapa kalau di saluran kemih kita permukaan lebih halus itu lebih gampang tumbuh dibandingkan lebih gampang tumbuh biofilm ya dibandingkan di kulit sebenarnya. Di kulit susah sekali karena dia bergerigi, flaky, dan gampang lepas kulitnya. Tapi kalau di saluran kemih itu kan licin ya, supaya dia tidak ada turbulensi untuk urinnya. Jadi di situ lebih gampang untuk membentuk apa namanya biofilm. Dan kalau kita tahu kamar mandi pasti lebih gampang bentuk biofilm dibandingkan aspal. Makanya kamar mandi harus disikat minimal seminggu sekali, jangan jorok. Jadi gram stain endotracheal aspirate diperlukan gram stain untuk melihat variasi dari si morfotipe kumannya dan kemudian kultur. Untuk spesimen-spesimen yang more invasive, itu contohnya adalah bronchoalveolar lavage. Jadi kalau misalnya lavage itu pada pasien-pasien yang sudah pakai endotracheal tube, dia disiram lagi untuk kemudian diaspirasi untuk mendapatkan kuman pada situs yang lebih dalam. Itu kultur yang disarankan tidak menggunakan mikroskopi. Kemudian bronchial brush juga sama, kultur tidak menggunakan mikroskopi. Kenapa? Karena kita tidak perlu tampilan selulernya. Kemudian transbronchial dan translokal biopsi kita juga perlu kultur dan histopatologi karena itu jaringan, dan open lung biopsi juga sama. Tujuannya adalah transbronchial dan translokal biopsi ini adalah untuk sesuatu yang berbentuk massa. Pneumonia abses biasanya ya, mycobacterial mass, nocardial mass, fungal mass, itu sangat sulit dibedakan tiga hal itu. Jadi perlu yang namanya preparasi khusus dari jaringan respiratory tract. Nah, berikutnya, next, kita akan pelajari lagi mengenai selangkah ke belakang, yaitu anatomi dari mikroba. Bukan anatomi bakterinya ya, tapi adalah apa hubungannya si anatomi dengan atau bakteriologi, anatomi dengan mikroba atau bakteriologi. Next. Ya. Nah, jadi kita harus pertama-tama sebelum kita order kultur atau sebelum kita kasih tahu, klinisi kirimlah kultur ini, lakukan pemeriksaan ini, tahu dulu yang namanya anatomi. Kita lihat di sini ada anatominya secara mikrobiologi, secara histologi ya.
kita tahu ada epitelnya berbeda-beda satu dengan yang lain. Kemudian kita juga tahu kalau misalnya eh, di maaf, oke. Jadi untuk upper respiratory tract itu dibagi tadi anterior nares itu mulai dari hidung depan, nasal cavity, kemudian nasofaring dan orofaring atau throat. Semuanya ini epitelnya mirip ya. Jadi anterior nares ini adalah epitel squamous epithelium. Nasal cavity ini adalah squamous epithelium. Ada beberapa bagian juga silindrikal bersel goblet karena dia harus sebagai apa namanya olfactory receptor. Kemudian di nasofaring dan orofaring ini adalah toraks bersilia ya sampai ke glotis. Nah, pada orang-orang yang merokok, glottisnya itu berubah menjadi epitel squamous. Jadi sama seperti anterior nares tadi. Ya. Kemudian untuk LRT, hampir semuanya hampir semuanya itu eh, sebenarnya adalah epitel torakal bersilia. Ya. Jadi eh, tujuannya mereka untuk mengeluarkan mukus dari dalam. Jadi respiratory tract kita tuh bukan tempat steril. Jangan dikira bawah ini tidak ada kuman sama sekali. Jadi selalu dibilang harus menjaga sterilitas di bagian bawah, tapi di bawah ini sebenarnya kita nggak pernah menghirup udara steril. Jadi dari atas itu kita selalu eh, menghirup udara yang tidak bersih ya. Itulah gunanya bulu hidung, kemudian sistem jinak, kemudian ada sistem mukus di pipi, dan hampir semuanya itu adalah epitel torakal bersilia. Supaya keluar itu dari anterior, dari apa namanya, upper respiratory tract supaya dia keluar. Kemudian dari bawah itu juga ada sistem yang namanya mukosiliari. Jadi semuanya bisa dikeluarkan mulai dari bronchus, bronchiolus, bronchiolus yang kecil-kecil, kemudian bronchus lobaris, lobularis, bronchus lobaris sampai ke trakea, dia semua sistemnya sama, yaitu epitel toracal bersilia. Nah, kalau sistem ini terganggu, maka kuman yang masuk di dalam ini bisa menyebabkan masalah, termasuk TB, nokardia, hemophilus, bahkan kuman normal, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Klebsiella baru bisa membuat masalah. Yang bikin masalah terutama paling banyak yaitu virus, karena kita hirup kuman ada virus bisa nempel, terutama dia nempel ada di daerah nasofaring. Makanya paling banyak itu adalah upper respiratory tract infections. Sementara kalau bakteri dia harus menembus atas, dia nggak banyak yang menyangkut di atas ya, kecuali ada masalah anatomis, misalnya sinusitis, misalnya dia ada gangguan di tuba eustachius, jadi oma, misalnya dia ada gangguan di tonsil, jadi tonsilitis atau faringitis. Nah, bakterial itu agak susah ada di atas, karena nempelnya lebih susah. Bakterial kalau dia sampai ke bawah, baru dia bikin masalah lebih banyak kalau ada gangguan di mukosiliar. Jadi yang kita harus perhatikan kalau apa namanya di upper respiratory tract ini karena tadi sistemnya dia kuman banyakkan transit, makanya ada yang namanya carrier state. Artinya orang tidak menimbulkan gejala tapi dia bisa menularkan ke orang lain gitu ya. Makanya ada beberapa ya dari kita, misalnya kita nggak apa-apa anak-anak kita yang sakit misalnya. Karena kita sudah ada kekebalan sendiri dan itu namanya carrier ya. Ada orang-orang juga beberapa nggak divaksin, anak-anak terutama, dia bisa menularkan ke anak-anak lain. Itu carrier state juga. Tapi kalau dia sudah disease, ya itu yang namanya batuk pilek. Ya, ART juga kalau sudah disease namanya pneumonia. Nah, untuk di atas mikrobial anatominya, karena tadi di atas dia lebih banyak airflow dan dia lebih banyak apa namanya musim yang keluar untuk membantu kita bernafas, untuk bantu kita nelan. Dia kuman-kuman di sini ada flora-flora normal yang dia jarang untuk menimbulkan penyakit. Streptococcus pneumoniae ini adalah flora normal. S. aureus, methicillin resistant ataupun methicillin sensitif, susceptible itu adalah flora normal sebenarnya di nares anterior. Hemophilus influenza dia senang sekali di atas. M. cataralis itu sudah di atas.
Nah, Neisseria meningitidis ini akan diperoleh kalau kita berkelana ke tempat-tempat tertentu. Meningitidis ini juga sebagian besar orang-orang itu carrier state, jadi bukan menimbulkan gejala. Kalau dia masalah, dia invasif, baru dia menimbulkan gejala. Itu gejalanya meningitis. Ya. Nah, untuk di mikrobiota yang lower respiratory, karena dia fungsinya tadi udah dikeluarkan dengan Thoracobacilia dan sistem musin yang lebih bagus, lebih banyak, maka dia floranya sebenarnya minimal. Tapi ada, bukan berarti nggak ada. Untuk patogen, kalau kita tahu yang di atas itu bakteri sebagian besar itu adalah bakteri yang kita tahu. Jadi seperti ya contohnya S. pneumoniae deh dengan kapsul tertentu. Terus kemudian difteri, Corynebacterium difteri, Bordetella pertussis, S. pyogenes ini adalah GABS. Kalau ada kolonisasi kemudian dia bikin masalah, jadi tonsilitis atau faringitis bakterial ini paling sering. Oke, itu patogen yang true patogen. Nah, kalau di bawah gimana? Kalau kita lihat, ini hal yang menarik dari mikrobiologi ya. Kalau dia ada di atas, S. pneumoniae menjadi flora normal, tapi kalau di bawah dia menjadi patogen. S. aureus di atas dia flora normal, di bawah dia menjadi patogen. H. influenza juga di bawah dia jadi penyebab infeksi sekunder. M. cataralis dia bisa menyebabkan pneumonia. Ya, pneumonia. Kemudian Klebsiella pneumoniae tadi mungkin dia adalah dari saluran cerna. Legionella, Mycoplasma, dan Chlamydophila ini adalah agen pneumonia atipikal. Dan yang paling utama itu adalah Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis bukan flora normal. Dia sangat kecil, dia sangat mudah masuk ke dalam sistem alveolus yang lebih dalam. Makanya kalau misalnya ada kegagalan dari sistem mukosiliar, torakal bersilianya, dia pasti masuk dan dia akan tinggal di dalam. Dan orang-orang yang terkena Mycobacterium secara genetik, sebenarnya dia harus memilih, dia cuma bisa memilih, by the way, bukan harus memilih, dia cuma bisa memilih antara kekebalan seluler atau kekebalan humoral. Terutama kalau dia membentuk kompleks GON, dia cuma bisa membentuk kekebalan seluler, bukan kekebalan uh, humoral. Ya. Kalau misalnya kita tahu yang lain-lain, banyak kan kekebalan humoral menimbulkan masalah di serum, gejalanya akut sifatnya, dia demamnya tinggi, kalau Mycobacterium dia seluler. Oke, next. Jadi demikian, bukan demikian semuanya ya, demikian yang anatomi yang kita harus perhatikan dan mikrobiota yang terkait. Nah, itu sebenarnya menjadi dasar untuk penjelasan kita nanti ketika membahas kasus. Nanti ada contoh kasusnya di belakang. Jadi untuk histologi, secara histologi tadi kita sudah banyak jelaskan. Di atas itu seperti banyakkan kalau di anterior nares itu adalah squamous epithelium, ini anterior nares. Kemudian di nasal cavity dan di oral cavity itu kadang-kadang di daerah bukal itu layered squamous epithelium. Ini oral cavity ya, bukan orofaring ya. Kalau orofaring itu dan nasal cavity sama, dia pseudostratified epithelium. Jadi kita harus perhatikan tipe dari epitel itu menggambarkan tempat spesimen kita. Misalnya contoh di nasal cavity kita ambil swab, terus kemudian kita gram. Kita akan mendapatkan sel yang seperti ini di bawah. Ya, kalau dia ada masalah di faringitis, nasofaring, atau dia di orofaring, dia ada masalah faringitis, dia pasti akan bisa shading dan dia ada keluar gambar seperti ini. Ini epitel, tapi ini artinya ada kerusakan di sistem mukosa. Sementara kalau misalnya kita mendapatkan ingus, kalau kita pernah iseng-iseng ingus kita sendiri, kita gram, itu akan membawa squamous epithelium dari anterior nares. Atau kalau kita pernah gram dari bukal, itu pasti ketemu namanya squamous epithelium. Ya, karena fungsi dari anterior nares adalah dia lapis epitel. Squamous berkeratin tujuannya supaya kita ngupil, bukan, tujuannya supaya mempertahankan hidung kita mengupil, supaya nggak lecet. Kemudian oral kita makan. Jadi dia adalah epitel-epitel pelindung. Nah, kalau sampai dia ada di dalam mikroskopi spesimen kita, maka itu adalah kontaminasi dari oral cavity atau dari anterior nares.
Kenapa begitu? Karena di atas dari glotis itu adalah contaminated site. Artinya di situ banyak mikrobiota normal yang bisa membiaskan kita dari hasil kultur. Sementara ke bawah tadi secara mikrobiotanya dia memang minimal. Kalau kita ketemu di daerah airway, jalur nafas ya, di daerah trakea, bronkial, bronkus, itu sudah stratified. Jadi kalau kita ketemu yang memang dari shading, epithelial shading dari saluran nafas bawah, kita akan ketemu macam seperti yang di bawah ini. Ya. Kemudian kalau kita ketemu yang di alveoli, dia ketemunya juga squamous epithelium, tapi berbeda bentuknya. Bentuknya adalah pneumosit 1 dan pneumosit 2. Kita tidak bisa bedakan dia epitel dalam atau dia pneumosit. Kenapa? Karena kalau misalnya kita tahu layer squamous epithelium atau SCI, itu bentuknya seperti kertas kelipat-lipat origami anak kecil yang belum terbentuk sama sekali. Tapi kalau misalnya dia agak sedikit nih terkupas tapi bentuknya epitel dia akan bulat dan kemudian ada intinya agak besar sedikit. Nah ini inti dari epitel yang di sebelah dalam. Bentuknya mirip sama seperti alveolus. Ya, jadi kalau alveolus sampai jebol juga akan kelihatan seperti epitel. Tapi ini tidak dihitung sebagai kontaminan. Yang dihitung sebagai kontaminan adalah yang tadi origami anak kecil yang belum kebentuk. Ya. Oke, berikutnya next. Oke. Jadi apa aja yang kita nilai sebenarnya secara mikroskopi dari spesimen sputum, yaitu tanda dari inflamasi, kemudian tanda dari bakteri, dan ada jenis-jenis apa aja sel yang kita bisa tentukan sebagai bukti dari inflamasinya dia. Nah, kalau misalnya dia tanda dari inflamasi, nomor satu itu adalah PMN. Yang kita lihat PMN. Kenapa PMN? Karena mediator untuk inflamasi bakteri itu adalah terutama PMN. Dan kalau di dalam spesimen sputum, kita bisa melihat seperti ini gambarannya. Di dalam PMN, ini polimorfonuklear, ada 3-4 lobus di sini, satu sel, di dalamnya ada bakteri. Ini adalah PMN yang aktif. Ya, sementara ada lagi beberapa reaksi dia tidak aktif, ya. Si PMN-nya tidak aktif, itu ada reaksi anergi namanya. Kalau kita temukan PMN di atas 25 sel per lapang pandang, ini adalah signs of heavy acute inflammation. Lapang pandang apa? Lapang pandang low power atau lapang pandang kecil. Lapang pandang besar, sorry, lapang pandang besar. Jadi pembesarannya yang kecil, ya. Di pembesaran 100. Kalau misalnya banyak sekali 125 berarti dia lagi inflamasi akut. Itu definisi berdasarkan paduan TB sebenarnya. Tapi kita bisa imply untuk hal-hal lain karena paling tinggi itu penghitungan sel dari guideline itu adalah di atas 25. Kemudian atau ditemukan makrofag satu sel per OIF itu O immersion field pembesaran 1000. Ini contohnya makrofag, ini contohnya makrofag. Ini makrofag di sini ada busa aktif itu adalah vakuosomnya dia siap makan ya, dan ini masih lapar dia, belum makan sama sekali. Atau kita bisa temukan hal seperti ini namanya limfosit. Limfosit itu tidak dihitung. Dan kita lihat di sini bakteri banyak sekali, berarti dia didominasi sebenarnya lagi inflamasi akut. Kalau ada limfosit berarti kekebalannya humoral, ya. Jadi kalau PMN itu memang lebih ke arah reaksi akut inflamasi dari seluler, tapi juga dimediasi oleh humoral. Ya, jadi inflamasi dasarnya itu kita harus mengerti dulu. Next. Oke, jadi secara makroskopi kemarin sepertinya sudah dijelaskan ya. Jadi spesimen yang bagus adalah purulen atau mukopurulen atau hemorrhagic, ditransport di dalam steril lower lock container dan avoid refrigeration if possible. Endotracheal aspirat dimasukin ke dalam Luken strap atau mucus extractor. Kemudian bahan alveolar lavage itu transparent liquid with mucoid debris. Jadi liquid karena dia dibasuh ya, itu dalam lower lock container atau dalam falcon. Kemudian bronchial brush ya dalam brush yang protective brush kalau bisa.
Kalau protected dia ada original brush containernya, ya, atau brushnya bisa dilepas dimasukkan steril container, bisa apa namanya Falcon steril. Kemudian dia bisa biopsi jaringan, jaringan selalu dalam wadah steril. Nah, ini kualitas spesimennya sepertinya kemarin sudah banyak dijelaskan juga yang bagus seperti apa. Intinya adalah kita harus membedakan yang mana yang highly, yang most likely contaminated sama yang less likely contaminated. Jadi kalau misalnya kita tahu dari sputum indus sama endotracheal aspirate, ini akan kemungkinan sangat banyak kontaminasi, ya sangat banyak kontaminasi. Makanya dia harus di bawah 4 jam. Tapi kalau bronchoalveolar lavage, bronchial brush, transbronchial biopsi, open lung biopsi, jangan salah, ini kontraintuitif. Jadi kalau dia semakin banyak apa namanya more likely dia contaminated harus dibawa dalam waktu 4 jam. Sementara kalau dia less contaminated, supaya dia nggak tambah kontaminasi dari pengambilan atau dari transport, dia harus dibawa dalam uh, kurun waktu segera, ya supaya dia nggak kontaminasi. Kalau nggak kita bingung nanti setelah kita kultur karena dia bisa tumbuh lain-lain dari flora normal dari atas. Ya. Oke, jadi ini contohnya ya. Jadi yang disebut eh, tabung steril, ini Falcon harus dilihat, ini nggak harus Falcon lah ya. Ini pokoknya intinya 50 ml centrifuge tube, dia bisa menampung si bronchoalveolar alveolar lavage. Ya, dan ini aman karena dia untuk centrifuge, didesainnya untuk centrifuge, jadi tidak gampang bocor. Steril container lainnya adalah bisa steril seperti ini, bisa tutup kuning, bisa tutup merah, pokoknya ditulis steril container. Ya, kemudian jangan lupa labeling. Nah, yang berbeda itu adalah yang sebelah kanan, ini ada Luken strap. Luken strap itu ada tempat untuk menghubungkan ke suction, ini yang ke suction, yang ini untuk ke pasien. Jadi nanti disedot, eh, fokusnya turun. Oh, kebalik, ini yang untuk pasien, ini yang untuk suction. Jadi karena ini lebih tinggi ya, ini lebih rendah. Ini untuk pasien, jadi langsung disedot, masuk, dia ketrap di sini. Ya, boleh diambil sekitar 5-10 mililiter kita oke. Nah, nanti kalau misalnya memang ada seperti bal atau ETA, kita akan lakukan pemeriksaannya berbeda. Oke, untuk transport spesimen saya rasa uh, uh, memang topiknya cuma segitu ya. Next, berikutnya itu adalah spesimen preprocessing. Next, ini kayaknya salah slide-nya, mestinya ada di bawah. Ya, ini. Jadi yang tadi microscopic interpretation, uh, jadi maksudnya kita penting untuk melihat tadi PMN dan kita apa sih? Kita harus menilai 3 hal yang sebelah kanan ini. Jadi di sputum yang baik itu adalah di secara mikroskopi ya, itu harus membuktikan adanya bukti dari inflamasi, adanya bukti dari kontaminasi yang minimal, dan adanya uh, dia membuktikan kalau dia memang asalnya dari saluran nafas bawah, yaitu tanda dari shading epithelium kolumnar. Jadi apa yang sebagai signs of inflammation itu PMN tadi di atas 13, berarti 3 atau 4 ya. Kemudian makrofag ditemukan ini, atau ya makrofag itu bisa 1/8 pandang, atau di dalam fagosit itu ditemukan bakteri ya. Ini dalam fagosit, ini ada bakteri ya. Kemudian ada signs of oral contamination, itu di atas 2+, itu sudah ada kontaminasi dari epitel oral. Artinya nanti bisa ditemukan di atas 3 bakteri morphotype. Morphotype itu misalnya contohnya batang gram negatif yang panjang sama yang bulat, itu bisa mirip bentuknya, tapi sebenarnya berbeda. Ya, misalnya contohnya seperti ini, batang batang gram negatif yang panjang, ujungnya kotak dikit. Nah, dibandingin yang bawah yang polar kromosom itu aja sudah berbeda ya.
Oke, kemudian yang optional itu adalah signs of epithelial shedding yang tadi seperti ditunjukkan tadi ada bukti dari epithelial shedding yaitu ditemukannya columnar epithelium. Oke. Next. Nah, ini bacteriologic interpretation-nya. Jadi kalau misalnya tadi ya, nggak semua kuman yang tumbuh di apa namanya kutum itu adalah patogen. Jadi kalau patogen itu bisa aja outpatient ditemukan kumannya kuman-kuman normal, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza. Tapi ketika diperiksa memang dia ada memang dia bermasalah gitu secara serotyping atau kalau Haemophilus influenza ada kapsul typing ya, Streptococcus juga. Kemudian kalau non ICU, inpatient, dia juga terutama kuman-kuman komunitas, Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma, Chlamydophila, Haemophilus, Legionella. Ini adalah pneumonia atipikal 2, 3 ya. Jadi kemungkinan dia dislokasi dari saluran nafas atas, jadi kemungkinan dia juga ada patogen ya. Kemudian kalau ICU yang paling banyak justru adalah di sini berubah menjadi gram negatif bacilli. Ini biasanya sekunderi dari perawatan sebelumnya dan bukan dari komunitas. Kalau komunitas nih contohnya respirator baik di autoimmuni juga ada dan agen-agen atipikal tadi. Ya, kemudian yang kalau misalnya risk factor-nya apa? Nah, ini yang penting sekali untuk kita pertama kali menanyakan klinis. Makanya kalau berdasarkan ISO 135 nih, yang untuk saya lupa lah berapa. Pokoknya ada 5 angka. Di situ diperlukan yang namanya clinical information untuk formulir permintaan. Jadi kalau tidak ada clinical information, kita juga nggak bisa tahu apa sih yang diminta, kenapa sih pasiennya perlu kultur, kultur seperti apa sih yang perlu diminta. Nah, salah satunya risk factor-nya yang penting itu adalah kita mengetahui risk factor dari multi-drug resistant pathogen. Ya, jadi kalau misalnya kayak risk factor untuk MDR, kemudian prior antibiotic use, septic shock, itu cenderung adanya MDR. Nah, kalau dalam kasus ini adalah VAP. Nah, kalau misalnya untuk HP gimana? Ada prior antibiotic use within 90 days. 90 hari kemarin dia dapat antibiotik, sekarang dia dapat antibiotik lagi. Nah, risiko untuk MDR. MRSA juga sama, Pseudomonas juga sama. Jadi ada risiko penggunaan antibiotik sebelumnya itu harus ditanyakan di formulir permintaan atau dikomunikasikan dengan klinisi terkait. Next. Nah, untuk kalau ditemukan LRT patogen besoknya atau di hari itu misalnya ketemu Streptococcus beta hemolytic atau ditemukan Vasicella tularensis atau Bordetella spp itu susah banget ya kulturnya. Atau ditemukan Yersinia misalnya atau Nocardia, Nocardia masih bisa ditemukan. Mycobacterium spp kalau di kulturnya khusus atau berdasarkan uh, Gene Expert misalnya, nah itu full ID dan AST. Artinya kita harus keluarkan memang full ID. Semua harus diidentifikasi lengkap. Sementara kalau potensial allergic pathogens, misalnya seperti Klebsiella pneumoniae atau other enteric gram negatif, S. aureus, Pseudomonas aeruginosa, report AST if clinically significant. Jadi nggak harus semuanya di AST. Kecuali secara klinis tidak signifikan. Biasanya sih natur kita share semua AST-nya ya, supaya nggak ada yang ribut. Tapi tetap kewajibannya adalah harus visitasi sesuai atau enggak. Kadang-kadang ditemukan pasien S. aureus, MRSA dari misalnya VAP, bukan VAP, endotracheal aspirat, dia klinisnya VAP, temukan S. aureus, tapi dikasih meropenem atau ceftriaxone membaik. Ya mungkin bukan dia penyebab awalnya. Gitu. S. aureusnya memang cuma ketemu di ETT-nya, karena kita nggak masuk sampai ke paru-paru kan kalau ETA. Gitu. Pseudomonas aeruginosa juga sama. Mungkin kolonisasinya yang kita AFT. Jadi bukan dari apa namanya PAP-nya gitu. Makanya mesti dilihat lagi pasiennya kenapa dan klinisnya seperti apa.
Gitu ya. Bisa jadi kenapa dia memburuk karena penggunaan antibiotik. Kalau dia memburuk karena penggunaan antibiotik, endotoxin syndrome atau misalnya kayak bukan, kalau gram negatif itu endotoksin ya, tapi kalau gram positif itu ada lipoteichoic acid. Jadi dua-dua kalau kena antibiotik, gram positif, gram negatif bisa mengeluarkan reaksi endotoksin. Nah, itu berarti obatnya bukan antibiotik doang dong, obatnya juga antiinflamasi. Dan beberapa laporan, guideline, menunjukkan kalau pemberian antiinflamasi seperti steroid itu diperlukan pada kasus-kasus yang shock gagal resusitasi. Ya, kemudian kalau misalnya ditemukan oral mikrobiota nih dan pasiennya juga tidak kenapa-napa, misalnya contoh pada kasus Viridans group, Neisseria, ditemukan atau ditemukan difteroid, Corynebacterium spp ya, koagulasi negatif Streptococcus, Protea spp, kemudian anaerob. Anaerob ini kalau dia lewat sputum ya, tapi kalau misalnya dia lewat biopsi dan dia ketemukan anaerob itu penting. Ya karena memang jaringan ditangani seperti jaringan dan jaringan paru itu masih mungkin ada anaerob kalau dia dalam kondisi enclosed. Jadi enclosed abscess itu misalnya dia pernah ada cedera infeksi sebelumnya, kemudian dia atau dia ada abses dari misalnya amuba, ya bisa aja di situ tumbuh anaerob. Atau dia hirup actinomyces dan lain-lain misalnya, itu bisa jadi anaerob. Ya, jadi nggak selalu kalau orang mikrobiota anaerob itu ketemu pasti kontaminan, no. Kalau misalnya dia deep space harus dikultur secara anaerob. Capnositofaga itu juga flora lemak kulit, Moraxella spp dan Enterococcai. Enterococcai juga berhubungan dengan oral. Kenapa? Enterococcai itu banyak di oral dan saluran cerna. Next. Oke, ini adalah apa namanya uh, protokol evaluasinya ya. Jadi kalau misalnya dari sputum kita lakukan 3 hal. Jadi pertama gram stain, kemudian dua hal, jadi aerobik, kultur aerob. Kultur aerob ini kultur aerob. Kalau dia dari gram stain dia ada bakteri, dia harus cek di anaerob sebenarnya kalau perlu. Tapi kalau tidak, misalnya klinisnya dari flora oral misalnya terkontaminasi dari saliva, ya udah stop sampai situ. Kemudian kalau kita lihat di plate-nya, dia single morphology atau multiple morphology. Kalau dari kulturnya di single isolate, dia harus diidentifikasi dan AST. Karena menurut postulat Koch yang namanya single morphology ini pasti etiologi. Meskipun ya bisa aja dia kolonisasi. Tapi kembali lagi, kolonisasi berarti ada riwayat misalnya dia PPOK atau penggunaan device. Jadi kembali lagi ke klinis. Terus kalau dia multiple morphology, ada beberapa morfologi, cek yang paling dominan siapa. Apakah itu patogen atau bukan. Terus kalau misalnya dia memang banyak ditemukan di agar selektif, contohnya McConkey, lihat apakah dia dominan atau tidak. Kalau dia dominan, dia identify dan AST report. Tapi kalau not listed, misalnya dia flora normal, dia bisa jadi dia adalah apa namanya flora normal, bisa jadi adalah kontaminan. Next. Nah ini kayaknya tadi ketuker ya. Ini identifikasi dari apa namanya mikroorganismenya. Jadi kalau misalnya kutus putum, kita harus lihat dua plate ya, yaitu agar darah dan agar coklat. Tapi tidak selalu memang di tempat-tempat tertentu nggak ada agar coklatnya. Agar coklat yang baik itu bukan agar coklat darah kemudian dipanasin jadi coklat selesai. Itu kebanyakan nggak akan tumbuh. Eh, BAP agar coklat yang bagus itu adalah agar darah ditambahkan dengan isovitalek atau dengan vitamin lain-lain untuk memastikan pertumbuhan Haemophilus influenza and gonorrhea dan Klebsiella tularensis. Klebsiella tularensis hampir tidak ada di Indonesia ya, tapi dua hal ini Haemophilus influenza dan gonorrhea itu banyak. Kemudian kalau dia tumbuh di BAP, lihat dia hemolisis gimana,
Apakah dia non hemolitik, yaitu mungkin jadi dia adalah uh, kuman gram negatif atau yang lainnya, misalnya enterococcus. Kalau dia gram positif, gram negatif bisa jadi uh, enterobakteriase ataupun non enterobakteriase. Ya, bisa oksidasi negatif, enterobakteriase biasanya oksidasi negatif, atau Stenotrophomonas atau Acinetobacter dia oksidasi negatif. Kalau dia oksidasi positif, Pseudomonas aeruginosa. Atau Vibrio aeromonas biasanya sih nggak ada di McConkey ya. Dia tumbuhnya di khusus agarnya. Aeromonas bisa tumbuh di McConkey. Kemudian kalau dia hemolitik, cek dia alfa atau beta, dilakukan katalase, streptokokukan. Kalau dia alfa, dia dilanjutkan ke optosin. Kalau dia beta, lanjutkan ke basitrasin. Dan itu namanya minimal ID. Kalau kita full ID, kita menggunakan set lengkap, bisa pakai automated, bisa pakai manual. Next. Jadi dari situ kelihatan kita nggak semua harus lanjut, ya. Nah, di sini dari CMPH udah diringkas baik-baik. Jadi examine for and always report ini 1 sampai 10. Spiogenes, grup B, Streptococcus, Francisella, Bordetella, Yersinia pestis, MGO, Nocardia, Anthrax, Cryptococcus neoformans kalau dia lewat apa namanya bal atau bal sih terutama atau biopsi ya, molds atau kalau misalnya PJP pada kasus tertentu itu harus always report. PJP pada kasus HIV ya, bukan PJP pada orang normal, biasanya nggak ketemu juga. Kemudian jangan dicari heboh-heboh kalau misalnya nggak ketemu itu Streptococcus pneumoniae. Kemudian kalau dia signifikan baru dilaporkan itu Moraxella catalaris. Nah ini bisa membedakan antara kolonisasi atau bukan ya. Moraxella catalaris, Pseudomonas, Stenotrophomonas, Acinetobacter, Burkholderia itu bisa membedakan antara kolonisasi atau patogen. Oke, dan seterusnya. Next. Nah, untuk tujuannya kita membedakan kuman itu apa sih? Untuk mendefinisikan apakah dia kolonisasi, bagaimana cara kita mendefinisikan kolonisasi atau bukan? Salah satunya dengan jumlah koloni. Kalau jumlah koloninya banyak, kita eh, asumsi memang dia terjadi infeksi. Tapi makanya kita harus lihat dia kuman baik kuman. Jadi bukan semua segambreng CFU per mililiter kita hitung. Misalnya contohnya kalau ditemukan di lung tissue, ditemukan Klebsiella pneumoniae berapa? Di atas 10⁴ misalnya. Nah, berarti dia adalah patogen. Tapi kalau misalnya Klebsiella pneumoniae di lung tissue, oh ternyata cuma 1 CFU per gram. Ya berarti dia bukan. Itu ya, mungkin kolonisasi, mungkin kontaminasi. Sama BAL dan ETA juga sama. Nah, yang paling sering spesimen kita dapat itu kan ETA ya, 10⁵ di sini. Jadi kalau satu kuman itu didapatkan 10⁵ CFU per mili, nah itu kemungkinan dia patogen. Tapi kalau lebih di bawah itu kemungkinan dia kolonisasi biasa. Jadi tidak dilanjutkan kalau kolonisasi minimal ID, AST nggak usah di-report. Harusnya seperti itu. Ya, next. Nah, ini apa sih yang perlu kita sampaikan sebenarnya kepada klinisi? Kita harus perhatikan kalau susceptible kita nggak ada debat lah ya, resisten juga nggak ada debat. Nah, intermediate or susceptible tergantung dari antibiotik yang digunakan. Apakah dia masih bisa ada clinical efficacy atau tidak. Nah, itu yang perlu dikomunikasikan, disarankan. Kita akan mendorong penggunaan intermediate dulu sebenarnya kalau misalnya semuanya R. Kenapa? Karena intermediate itu masih ada harapan. Kenapa? Karena bakteria responses slower, artinya kalau diberikan dosis dengan cara pemberian yang lebih baik atau dengan dosis yang lebih baik, itu harusnya bisa lebih efektif. Tapi memang tidak banyak bukti ilmiahnya. Dan ada beberapa memang pasien yang bakterinya semua R, dia tetap membaik juga kok. Nah, bisa juga karena yang tadi
ada kolonisasi yang kita ambil dari kultur atau kita apa namanya melanjutkan kuman yang tidak seharusnya ketika kita ngambil eh, apa namanya ngambil aspirat atau ngambil spesimen ya. Next. Nah, ini kita skip aja yang slide berikutnya, antimicrobial stewardship. Ini sepertinya ada scoringnya sendiri. Kemudian ini yang kita sarankan kepada klinisi yaitu treat or no treat decision. Treat jika etiological diagnosis itu ditemukan dan diperlukan untuk pasien rawat inap. Dengan catatan kalau dia spesimen bagus, banyak kan kita terima liur. Terus treat only if validated microbial culture, artinya udah kultur di visit, ya. Itu shows potential ID and significant count or true pathogens. Ya nggak harus visit sih sebenarnya, tapi keterangan klinisnya jelas. Gitu. Jadi itu namanya validated. Kalau dia tidak tervalidasi, artinya kita nggak tahu tuh dari pasiennya gimana. Gitu. Terus kemudian treat empirically if CAP is diagnosed for outpatient and definitively if CAP is for inpatients HAP, Hospital Associated, dan VAP, Ventilator Associated. Artinya apa? Definitively dia perlu hasil kultur. Tapi kalau CAP tidak perlu. Dia secara empirik juga cukup sebenarnya. Ya itu loh diperlukan pola kuman untuk itu sebenarnya. Untuk empiris. Nah, pendekatan PKPD diperlukan untuk VAP dan lain-lain kalau dia ada perburukan klinis atau kalau dia ada gangguan sistem lain. Next. Nah, ini contoh kasusnya. Nih, saya undang teman-teman sekalian untuk sama-sama diskusi. Kita lihat di sini, ini adalah laporan dari pasien. Pasien yang sudah meninggal karena dia diagnosisnya ICH, intracerebral hemorrhage. Ya, kita lihat di sini dia punya WBC 12 Maret tinggi, tapi kemudian dia 14 Maret dia membaik. Dan kultur ini kultur tanggal 14 diambilnya. Padahal dia sudah membaik. Tanggal 16-nya dia meninggal. Ya 2 hari setelahnya. Kita lihat di sini juga tidak ada masalah. Kalau kita lihat di sini uh, neutrofilnya sangat tinggi, ya. Kemudian urin lengkapnya juga ada masalah. Protein 2 plus, pun kreatinine meningkat tinggi. Ya, albuminnya 3,2 masih normal. Ya, kita temukan di sini dua kuman, E. coli USBL atau Aeromonas. Sementara dari sebenarnya PMN-nya cuma 2 plus, GNR-nya 3 plus, dan GPC 3 plus. Nah, apakah ada yang bisa menjawab? Apakah antibiotik yang diberikan ini sesuai untuk patogennya? Saya kasih waktu 10 detik supaya kita bisa jawab. Belum, Mas. Belum. Ya, jadi kalau dari pasien ini ditemukan dia merupakan uh, kolonisasi ya. Kalau kita lihat salah satu ini adalah kolonisasi, jadi nggak harus dua-duanya. Tapi bisa jadi juga dia patogen. Kenapa? Karena dia PMN 2 plus. PMN 2 plus ini bisa dua hal yang terjadi karena pasien ini memang klinisnya sudah buruk, tapi kan kita lihat PMN-nya banyak, harusnya PMN tinggi. Neutrofilnya tinggi, sorry, harusnya PMN-nya tinggi di sputum, tapi ini tidak. Nah, dia juga ada endotracheal aspirat, artinya dia pakai VAP. Kemudian jumlahnya di atas 10 pangkat 6, meskipun di atas 10 pangkat 6, ini adalah gabungan antara E. coli dan Aeromonas. Dan kita harus bedakan, dia ada GPC 3+, epitelnya memang tidak ada, GNR-nya tapi 3+. Jadi ada dua morphotype di sini. Kita kalau ditambah E. coli dan Aeromonas, berarti dia ada 3 morphotype. 3 morphotype kemungkinan dia adalah kolonisasi atau kontaminasi dari oral. Atau karena dia sudah pakai endotracheal aspirate, berarti kemungkinan dia adalah terkait dengan penggunaan dari VAP, sorry, ventilator. Dia masuk tanggal 11, berarti tanggal 13 dia harus dievaluasi. Tanggal 14-nya dia muncul perburukan.
Ya, jadi kemungkinan ini adalah kolonisasi, dia bukan agen infeksi, tapi dia penyebab dari PAP. Oke, salah satu ya. Bisa dua-duanya bisa salah satu, karena PAP itu juga bukan merupakan suatu tempat yang steril. Next. Nah, ini kasus kedua, ini jangan dilihat dari diagnosis non ini ya non apa namanya non infeksinya ya. Jadi dia 4 April datang dengan CKD, kemudian dia neutrofilnya tinggi, kemudian tanggal 11 dia kembali normal, tapi kembali yang naik adalah monosit. Ya, kemudian dia punya ini platelet turun drastis, tiba-tiba di tanggal 8 April ada evosi pleura bilateral. Ya. Kemudian di mikrobiologi ditemukan smearnya lebih dari 3 morphotype termasuk IS, epitelnya 13 dan PM 13. Ini adalah kolonisasi dari oral. Ya, meskipun dia sputum aspirat, tapi ini pasti ketika aspirasi kena dari mulut karena epitelnya 13. Oke, dan MRSA dan subungan serubinasa ini kemungkinan adalah kolonisasi dari spesimen. Ya, tapi apakah dia menyebabkan masalah di pasiennya? Mungkin, mungkin karena pasiennya terlihat dia sepsis. Gitu. Jadi treat kalau pada kasus ini. Next, ini adalah kasus terakhir. Daripada sputum spontan didapatkan epitel 1 plus dan didapatkan ada GPC dan GNR 3 plus. Di sini dilihat dari klinisnya dia memburuk tanggal 11 April, 11 April kirim sputum ditemukan Acinetobacter baumannii. Ini adalah etiologi. Ya, kenapa bisa ada Acinetobacter? Mungkin karena dia bolak-balik rumah sakit. Nah, seperti itu. Oke, sekian kayaknya itu ada kasus yang terakhir ya. Uh, ya, itu sudah slide yang terakhir. Terima kasih untuk waktunya. Saya kembalikan. Oke, terima kasih Dokter Daniel. Muka aku mau muncul. Terima kasih Dokter Daniel penjelasannya. Sepertinya ini anu deh, ringkasan dari beberapa pertemuan. Jadi, sangat komprehensif. Terima kasih Dokter Daniel. Mungkin dari yang hadirin bisa kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ini di kolom chat ada yang bertanya ini. Halo, suara saya terdengar ya? Di kolom chat bisa saya bacakan ya, Dok. Izin bertanya dok, cara menghitung 10 pangkat 6-nya bagaimana ya dok? Apakah dengan streaking mode tertentu? Oh, silakan. Sorry kok saya nggak dengar suara dokter Daniel ya? Oh Apa ya, belum lupa di lupa unmute? di Oh ya, oke. Daniel. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi 10 pangkat 6 itu gimana cara hitungnya? Ada kalau dari CMPH itu diberikan teknik dilusi ya. Jadi untuk ETA, endotracheal aspirat itu kita larutkan dulu di dalam PBS. Jadi dilarutkan 1:10 dan 1:100, kemudian diambil dengan OSE 0,001 yang 1 mikron. Jadi kita bisa dapatkan di situ pengenceran bertahap sebenarnya. Nah, kalau dia diambil yang sputum asli, yang sputum tidak diencerkan tadi, kalau kita diambil dengan apa namanya OSE yang 100 mikron, berarti kita hanya mengambil 10 pangkat minus 3 dari sputum tersebut. Nah, dari situ dilakukan streaking, apa namanya, streaking seperti urin. Jadi kita lakukan yang garis tengah, kemudian di strap, diikuti sampai ke bawah. Nah, itu kita bisa tahu berapa koloninya dengan 3 pengenceran. Itu ada MPH detailnya. Itu berlaku untuk spesimen BAL dan ETA. Gitu. Kalau misalnya untuk jaringan ya langsung aja di splotch di agar kemudian diratakan. Ya, atau kalau mau direndam dulu di dalam broth BHI misalnya, nanti tinggal dilakukan faktor pengencerannya berapa. Seperti itu. Itu ada di CMPH.
Baik, terima kasih. Sudah cukup jelas ya. Intinya mau membuka CMPA lagi. Karena memang sepertinya kan tidak rutin ya dikerjakan, masuk di beberapa center Iya, diantaranya. makanya betul perlu konsultasi dulu makanya. Supaya nggak semua pasien kita pukul rata. Iya, iya. Mungkin nyambung pertanyaan tadi ya. Apakah bisa dok, kalau kita pakainya metode streaking, kemudian kan kita hitung semi kuantitatif ya. Artinya metode kuadran satu, di, kemudian dihitung kalau kuadran dua dinamain apa? Sampai saya lupa ya, lama lama nggak buka di lab ya. Moderate, many, heavy gitu loh. Apa kalau Iya, scanty, apakah itu juga bisa ada kriterianya? Apakah ataukah bisa dihitung gitu ya? bisa. Atau Jadi atau kalau perlu misalnya, dilaporkan nggak gitu? Maksudnya. oh harus dilaporkan. Semua harus tercatat dalam logbook. Jadi kalau misalnya lab tersebut memang sudah validated ya, dan kita juga sudah sering kalibrasi orang-orangnya gitu dalam kondisi ya kapanpun di kultur kita amati baik-baik bagaimana mereka bekerja gitu. Tidak asal-asalan, jarang kontaminasi, insiden kontaminasi sedikit gitu. Jadi kita bisa samakan 10 pangkat 5 di atas 10 pangkat 5 ya, bukan 10 pangkat 5 ya. Di atas sama dengan 10 pangkat 5. Jadi termasuk 10 pangkat 6. Itu kalau pertumbuhan 4 plus, yaitu sampai ke kuadran 4. Dan di atas 15 koloni di kuadran 4. Hmm. Itu di atas 10 pangkat 6. Kalau 10 pangkat 3, 10 pangkat 3, 10 pangkat 4 itu sama dengan plus 3, yaitu sampai di kuadran 3 atau 10 koloni di kuadran 3. Kemudian di kuadran 4, jadi di bawah 10 koloni. Kalau tadi kuadran 4 di atas 10 koloni. Kemudian kalau misalnya ya seterusnya sampai kuadran 2, kuadran 1 gitu. Jadi kuadran 1 itu plus 1 itu yang kita tulis kalau di Sutomo itu tulisnya apa? Hmm, Ganti. apa saya sampai lupa. Many, Scanty. moderate, scan view gitu. Jadi plus 1, plus 2, plus 3, plus 4 itu adanya di Belian Scott untuk plus 1, 2, 3, 4-nya. Tapi untuk kuantifikasi yang tadi dikonversi itu ada itu udah nggak dipakai lagi by the way, Ya. IDSA. Jadi karena harus Hmm. divalidasi dulu. Kayaknya pernah baca tapi lupa. Nah, maksud saya yang dilaporkan itu apakah klinisi perlu dapat laporan itu? Karena kan kalau itu Oh, koloni urin kan pasti dilaporin karena mereka kan ya iya, sedikit banyak juga tahu cut off-nya begitu ya. Mungkin kalau betul. nanti teman-teman klinisi semakin pintar tentang kultur itu kan pasti tanya mungkin ya. Kalau dia Betul. betul-betul menguasai tentang kultur sputum, urgensinya bagaimana untuk penegakan patogen atau bukan, itu kan pasti tanya gitu. Nah, itu apakah memang Bisa. perlu dicantumkan di laporan kita ke klinis? Kalau logbook pastilah ya. Kalau klinis sih maksud saya. Kalau misalnya di laporan hasil itu kita laporkan patogennya saja sebenarnya. Jadi kalau patogen ya tadi ketentuan dari kita kriterianya bla 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 itu kita laporkan patogen. Nah, kalau dia perlu misalnya jumlahnya berapa nih? Biasanya KPTI yang agak ribet ya. Eh, apa maksudnya sangat sangat kritis mereka itu. Jadi ini jumlahnya berapa nih gitu misalnya. Oke, kita diskusi aja gitu via konsul atau via patient case gitu. Iya, iya. Kita juga ada rasional sendiri juga menentukan itu misalkan cap tip keluar Klebsiella gitu. Hitungkan Klebsiella aureus, Klebsiella aureus. Iya, Ya iya. gitu. Ya ada kriterianya. Tapi kalau mereka menanya silakan by discussion. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan lagi nih dari Dokter Jeffrey Prabowo. Ini dari Bali ini. Masih di Bali ya Dokter Jeffrey? Hmm. Dokter izin bertanya. Masih. Izin dok, Iya, sih. dok kalau boleh langsung aja biar Langsung Muhammad. kasihan dokternya. Enggak, tadi sorry Boleh, saya boleh. agak terlambat, agak telat gitu ngedengarnya setengah-setengah. Itu kalau yang di atas itu kayak misalnya di upper itu kayak di nares itu
Staphylococcus aureus itu, terus kalau di bawah, di bottom itu jadi patogen, itu karena anatomis kita yang memang tidak bisa, atau memang itu kenapa ya dok ya bisa sampai begitu gitu loh? Apakah itu sebetulnya satu proteksi yang si Staphylococcus buat itu supaya ada di dalam, sehingga tidak masuk sampai ke dalam, ke paru-paru, maksudnya saluran nafas bagian bawah. Lalu yang kedua tadi, izin dokter, saya mau bertanya juga untuk yang ini dokter, streakingnya tadi, berarti tadi diencerin dengan NaCl sekitar 2 sampai 3 cc ya dok ya? Atau cukup dengan 1 cc aja untuk yang ininya? Dan yang tadi juga saya lihat di yang ketiga itu yang di apa namanya, ada yang salah satu jurnal yang saya pernah lihat dokter, untuk yang sputum ini kalau tidak salah, itu kalau dia apa namanya, epitelnya itu negatif, tapi kalau PMN-nya itu lebih dari 2 atau lebih banyak gitu, maksudnya itu seperti mengurangi. Jadi PMN itu misalnya 2 plus seperti tadi, terus tidak ada epitel, maka itu dianggap signifikan gitu loh untuk patogen gitu. Nah, dan tiga-tiganya itu memang menjadi salah satu yang menjadi saya pribadi itu menjadi bingung. Apakah boleh mungkin dokter menerangkan lebih detail, mungkin agak agak lebih detail dokter. Mohon maaf sekali karena mungkin keterbatasan pikiran saya ya dokter untuk ini. Maaf dokter, terima kasih dokter. Nggak apa, nggak usah minta maaf. Justru saya mesti nanti coba klarifikasi lagi pertanyaan ketiga kali ya. Eh, Tadi pertanyaan pertama itu kenapa, coba itu ada di chat tadi, bakteri yang di upper itu non patogen, kemudian di bawah kenapa jadi patogen gitu. Jadi kalau dalam konteks kuman flora ya, infeksi dan kolonisasi, itu ada 3 syarat kenapa si kuman itu bisa menjadi patogen sebenarnya. Satu, dia punya faktor virulensi. Kalau dari patogennya, dia ada faktor virulensi namanya. Jadi kalau misalnya ada true pathogen, itu pasti dia karena punya virulensi dan dia pasti menyebabkan penyakit. Dan ingat, bakteri itu cuma mau survive sebenarnya. Jadi ketika dia mengeluarkan virulensi, dia memastikan lingkungan itu memang sesuai supaya dia bisa survive. Itu kalau true pathogen. Nah, kalau dia kuman-kuman potensial pathogen, yaitu kuman-kuman yang udah biasa berkolonisasi di manusia, tapi dia juga berpotensi untuk menjadi penyakit. Dia akan menjadi penyakit kalau ada 2 hal yang terjadi. Pertama, kalau dari sisi bakterinya, itu dia pindah, itu namanya translokasi. Dia pindah, jadi harusnya di kulit, jadi di usus misalnya, itu translokasi, makanya kalau makan cuci tangan. Terus kalau ada yang kedua, itu namanya dislokasi. Jadi dislokasi itu adalah dia dipindah paksa. Kalau pada kasus luka, harusnya di permukaan kulit, dia masuk ke dalam subkutan misalnya. Itu dislokasi. Ada yang ketiga itu kolonisasi. Jadi kolonisasi itu dia bikin biofilm dan lain-lain, atau dia jumlahnya lebih banyak lagi dari flora normal, misalnya dia kolonisasi menyebabkan dysbiosis. Nah, itu dia menyebabkan masalah. Nah, tadi kenapa si potensial pathogen yang ada di nares anterior, kenapa dia bisa menyebabkan di saluran nafas bawah? Ya, salah satu karena translokasi, berarti salah dua karena dysbiosis. Jadi flora yang harusnya menjaga dia tetap di nares anterior itu tidak berjalan, atau karena dia misalnya epitel dari nares anterior sama dengan epitel yang lain-lain di saluran nafas pada kasus merokok. Merokok itu tadi kan harusnya di nasal cavity dan di glottis dia harusnya kan uh, thoracal basilia ya. Tapi kalau dia berubah menjadi epitel gepeng, ya dia sama aja dong sama nares anterior. Berarti si Staphylococcus aureus bisa masuk, bisa terjadi dysbiosis juga. Nah, itu yang menyebabkan dia menjadi penyakit. Gitu. Jadi udah dysbiosis, translokasi, dia nggak bisa keluar, dia pengen hidup, dia keluarin virus vector, dia bikin penyakit. Salah satu contohnya kayak gitu. Kalau Pseudomonas aeruginosa, misalnya pada orang PPOK, misalnya kan nggak bisa keluar tuh, nggak bisa batuk, obstruksi kan, terus banyak mukus kan. Nah, dia juga translokasi, kolonisasi, bikin penyakit. Nah, itu kenapa si kuman bisa menjadi patogen. Terus pertanyaan kedua tadi metode kritis, ya, metode streaking ya. Metode streaking itu untuk
apa namanya, sputum. Jadi kalau misalnya untuk sputum, untuk apa namanya, ETA, dan untuk apa namanya, BAL. Sebenarnya di CMPH ada, cuma tadi belum ketemu apa namanya, protokol dilusinya. Jadi di CMPH itu eh, kita bisa mendilusi sampai 10 pangkat minus 3 tadi untuk melihat dia jumlahnya berapa. Jadi diencerkannya itu 1:10, bukan diencerkan dalam 1 cc, 1:10. Jadi untuk mendapatkan pengenceran memang dia 1:10. Seperti itu. Ini apa namanya, baca itu kalau misalnya ada waktu untuk pengenceran di CMPH. Gitu. Kemudian yang ketiga, boleh tolong diulang lagi, Dok? Jadi Eh, pertanyaan maaf dokter, ketiganya. ya dokter, izin dokter. Eh, Tidak berusaha menggurui, tapi saya masih harus belajar dari dokter ini. Cuman yang kemarin tanpa saya sengaja itu nggak salah, hampir sama dengan yang saya dapat itu kurang lebih. Itu jadi kalau dia ada PMN-nya melebihi dari epitelnya, itu dianggap bahwa itu adalah satu kuman yang nanti akan menjadi patogen gitu. Maksud saya itu adalah apa yang terdeteksi di situ akan membuat menjadi patogen, em, walaupun itu ada dua kuman di dalam satu tempat gitu dokter. Nah, cuma nanti dari dua tempat itu kira-kira mana yang menjadi patogen. Kayak tadi yang contohnya dokter tadi adalah E. coli ESBL dengan yang satu lagi Aeromonas itu, dan yang sebetulnya mungkin menjadi concern buat kita adalah gram negatif biasanya. Sehingga yang kita lihat itu biasanya yang E. coli-nya, karena itu tidak biasanya ada di sputum. Nah, itu yang yang saya mau tanyakan, yang kadang-kadang kami, bukan kami ya, saya pribadi itu masih ragu-ragu dalam mengambil langkah gitu, dokter. Jadi apakah dalam arti bahwa kalau sel PMN-nya itu 3 plus dulu dengan epitel negatif, baru kita akan signifikankan walaupun dua kuman itu berbeda, atau bagaimana ya dokter? Mohon maaf ini mungkin tadi saya tidak terlalu Mhm. mendengarkan secara baik ini untuk itu. Oke, ya itu pertanyaan bagus banget sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada dua kuman, kita tetap nomor satu, meskipun postulat koh itu nggak berlaku lagi secara general ya, tapi kita tetap pegang postulat koh. Jadi kalau dia diketahui sebagai kuman patogen, pernah dilaporkan sebagai patogen, ya kemungkinan dia adalah patogen gitu. Jadi kalau misalnya kayak Aeromonas pada kasus VAP, karena dia berasal dari air dan dia bersifat biofilm, ya kemungkinan dia juga adalah patogen. Tuh. Terus tadi kalau misalnya ada dua dua kuman, kemudian PMN-nya lebih banyak. Bukan PMN lebih banyak ini. PMN itu kan terpisah dari epitel ya cara penghitungannya. Jadi itu bisa dianggap dua-duanya sebagai patogen. Tapi kalau misalnya dia PMN-nya banyak, tapi yang kita temukan flora normal misalnya, jangan buru-buru dilaporkan sebagai patogen. Tetap harus dilihat. Jangan-jangan dia adalah TB. Jangan-jangan dia adalah virus. Dan sebagian besar dari eh, infeksi saluran nafas bawah virus loh. Termasuk kalau misalnya kita lihat VAP sebenarnya, VAP, HAP sebenarnya pada anak-anak atau pada bangsal apa namanya, bangsal kanker, itu sebagian besar itu adalah virus. Jadi jangan buru-buru melaporkan patogen gitu. Tapi kalau misalnya ditemukan memang potensial patogen, better treat than sorry gitu. Jadi tetap kita harus lihat yang namanya tadi klinis pasiennya gitu ya. Ini saya coba cari kuantitatif Ya dokter, terima kasih banyak prosedur dokter atas sejauh ya. penjelasannya dokter. Iya dokter, makasih banyak dokter. Mungkin nanti kalau ada yang bingung-bingung, saya akan berusaha chatting di grup yang teman-teman sekalian itu. Ya boleh. Terima kasih dokter atas Boleh. ini penjelasan yang luar biasa dokter. Boleh. Kita coba share ya. Mau Nah share ini kan? Betul. Oh yang ini ya, yang untuk sudah kuantitatif. kelihatan? Ya, ini Terus CMPH. Jadi ada 1:10, 1:100, 1:3. Tuh ya.
Jadi dilarutkan dulu di PBS, kemudian diambil 1:10 ya, 0,1 mili, sorry, dalam PBS diambil 0,1 mili itu 1:10. Kemudian diambil lagi dengan 10 mikroloop, itu namanya 1:100. Listrik sama seperti urin. Kemudian kalau dia lebih encer lagi, misalnya bisa pakai ini Butuh ya. minimal Jadi pertama, berapa jadi plate ini? langsung dilarutkan PBS 1:10. Kenapa? Iya, Minimal berarti plate-plate. beberapa plate ya ini. Terus kemudian, iya beberapa plate. Yang non selektif. Berplate-plate. Jadi makanya kita nggak bisa semua pasien kita treat seperti ini gitu. Harus yang memang dibutuhkan, memang dia kemungkinan dia VAP nih, karena VAP itu insiden ya, jadi nggak boleh kita asal-asal laporkan VAP nih, gitu. Tutup rumah sakitmu. Jadi kalau misalnya dia uh, cenderungan VAP, kita mendingan lakukan seperti ini, itu dia dilusi. Ya, ya. Jadi dapat 10/3. Ini kalau bal baru dia 10/5 ya. Tapi kalau misalnya dia biasa kayak bronchial brush atau di ETA, dia bisa sampai 10/3. Gitu. Ya, terima kasih. Metodenya kira-kira di CMPH. Jelasnya. Terima kasih Dokter Oke, Daniel. sama. Mungkin satu kesempatan lagi atau ini sudah larut soalnya. Iya, mungkin Udah sudah lebih 30 menit. kalau ada yang ingin didiskusi lagi bisa di grup. Kalau ini kayaknya masih mungkin apa bimbing di. Iya, justru sekarang berkembang ya grupnya. Ya, terima kasih. Mungkin karena waktu juga kita harus akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih sekali Dr. Daniel Ya, Edward sama-sama. sudah meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya yang pasti sangat padat. Apalagi di sela-sela demo di Jakarta ya. Moga-moga aman lah di sana. Oh, itu kita nggak ikut demo kok, tenang. Oh ya. Jadi belahan Jakarta yang lain. Oh, Jakarta gede kok. Demo laboratorium aja ya dokter ya. Kenapa, Mas? Demo laboratorium aja dokter. Demo laboratorium, iya boleh. Demo masak juga Iya asik kok. maksudnya demo streaking, demo apa gitu dokter. Biofire. iya, iya. Terima kasih hadirin sekalian juga senior Tergantung. sekalian dan rekan-rekan sekalian yang sudah bergabung. Nanti insya Allah akan saya upload juga. Jadi yang belum bergabung mulai awal bisa melihat kembali. Kita berjumpa lagi insya Allah di pertemuan berikut-berikutnya. Mungkin nanti salah satu dari kita bisa saling sharing ya. Jadi bisa saling mengupdate ilmu. Terima kasih sekali lagi. Izin kami akhiri, Dr. Daniel. Thank you. Ya, terima kasih, Ya, Om selamat Nazar. malam teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Malam. dokter. Terima kasih.